Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, yang sakit cepat sembuh, yang sehat rajin olahraga, rezeki datang. Kalau sehat, kalau sudah sakit banyak pengeluaran. Adapun materi yang akan kita sampaikan, apa faedah tidak kecanduan narkoba? Wah, ini faedahnya berat ini. Dari Jakarta, diterima di Universitas Negeri di Surabaya, di kos dia di Surabaya, berteman terkena narkoba. Apalagi anak pejabat, bisa juga yang perempuan kena dari yang laki-laki, atau yang laki-laki itu kena dari yang perempuan. Bisa juga dosen, tidak ada batasan ya, narkoba ini, dokter, ya, orang berpangkat. Sehingga ini kita lihat faedah kalau tidak kecanduan narkoba. Jadi kecanduan itu sangat merugikan. Nah, kalau dia tidak kecanduan, menguntungkan itu ya. Uang bisa tersimpan dan kita sehat. Sehingga kecanduan narkoba, karena kita tidak kecanduan, memberikan manfaat yang luas. Karena kita tidak kecanduan, kita terselamat dari aspek fisik, ya, kesehatannya dia terjamin, tidak kumus-kumus, tidak malas untuk mandi, barang-barang di kamarnya itu berserakan. Ini kalau sudah kecandu, baju 3 hari, rasa 1 minggu, kok terbalik ya, baju yang dipakai 1 minggu rasanya 3 hari, wah ini. Jadi tidak tahu baju yang mahal, yang murah, jadi keset kaki. Memang nggak normal ya, orang tidak normal. Nah ini kita normal, kita terselamat. Alhamdulillah. Apa-apa supaya kita terhindar ini. Jadi kita terselamat, tentang fisik kita terselamat, kesehatan kita terselamat. Jadi lebih fit. Sehingga organ tubuh kita terjaga. Tidur kita teratur, makan kita teratur. Kalau mereka narkoba ya tidur tidak teratur. Kadang-kadang bisa saja dia 20 jam melean ya. Kadang kalanya dia melebihi kodrat. Ini ya sakit, tapi ini tidak. Karena dia terselamat, maka sehat. Tidur teratur, makan teratur, uang banyak tersimpan. Fungsi otak juga tidak meong ya kalau sudah narkoba. Apa itu meong gitu? Gila. Nah itu ini kita terselamat, sehingga kita banyak di lingkungan kita, lingkungan sosial itu simpati. Apakah kita sedang mahasiswa, apakah kita kos di situ baru mau cari nafkah di lingkungan situ, atau kita bekerja, kita tinggal dari Kediri, diterima di Sidoarjo, kerja. Jadi kita dengan masyarakat sosial gitu normal, bahkan disenangin orang karena kita tidak terkena penyakit kecanduan narkoba, kita terselamat. Di tingkat sosial banyak yang menyenangkan. Dan memang cara berpikir kita pun ya namanya normal ya. Walaupun orang pintar, kalau sudah kena narkoba ya mengong. Walaupun dia senang olahraga, udah kecanduan, bermalas-malas di olahraga. Nah, kalau kita tidak kecanduan tentu sehat, pembersih, banyak teman, orang lebih tua dari kita hormati. Tapi kalau narkoba ini tidak, kalau kecanduan ini dia suka mengurung diri, dia tidak suka bersosialisasi. Wah, sehingga kondisi otak, kondisi mental, kesehatan bagus, fit. Jadi kalau dia berkarir bagus, kalau dia kuliah mungkin cepat, 3,5 tahun sudah lulus sarjana, sudah cum laude, 2 bulan bisa kerja karena kondisinya bagus, tidak terkena ganja, tidak terkena sabu-sabu, tidak terkena, dia terselamat. Itulah faedah dari tidak
menggunakan alat narkoba. Ada juga di sini karena kondisi normal tubuh kita tadi itu tentu kita tidak mengeluarkan untuk berobat ya, uang yang tersimpan ya. Sehingga kita tidak kecanduan obat karena kita kondisinya berobat. Jadi kalau obatnya putus, termenung lagi dia mau narkoba lagi. Jadi diberi obat memang dokter itu kalau mereka terkena. Yang kedua, kesehatan mental dan emosi. Karena kita terselamat, tidak kecanduan, maka badan kita sehat dan kita tidak temperamen, tidak penyedih, tidak pemarah, low profile lah ya kan. Jadi banyak simpati orang. Kalau kita laki-laki mungkin disenangin ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, perempuan, gadis, kan gitu. Dijadikan keluarga, saudara. Tapi kalau kita memang kecanduan, ya takut masyarakat itu. Ini akibatnya kalau kita tidak terjangkit narkoba. Jadi banyak manfaatnya, hati-hati ya, tidak usah. Makanya yang lalu-lalu saya ceritakan bagaimana jeleknya kecanduan ini, manfaat tidak terkena dari narkoba. Sehingga kualitas hidup kita lebih baik, lebih berharga, lebih termotivasi untuk ke depan. Jadi seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan apabila dia terkena narkoba. Tapi kalau dia tidak pengguna, maka bahagialah. Tahu kasih sayang, tahu bersosial. Sehingga dia tidak ketergantungan dari bahan kimia maupun yang lainnya yang disebut. Mahal ya. Satu butir itu terpentok oleh api itu ada yang 600.000. 1.200.000. Wah, ini kalau disalahgunakan ke uang. Saya pernah lihat itu di perempatan itu yang pang-pang itu paramek itu sampai 3 pack gitu. Jadi kalau satu paramek itu kan isinya 12 diempok sama dia. Ya Allah, ini anak mau jadi apa ini? Bagaimana jantungnya kan sudah melebihi dosis itu. Paramek loh untuk sakit kepala, jadi bukan sakit kepala lagi. Jadi kalau kita terselamat tidak pengguna maka sehat, stabilitas emosi kita bagus, kualitas hidup kita lebih bahagia, kualitas diri dan produktivitas. Jadi kualitas diri juga karena dia pembersih, tahu perencanaan apa yang saya lakukan besok, nanti malam saya tidur jam berapa, saya makan dulu baru. Jadi kalau mereka pengguna ya makan pun tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi kualitas hidup lebih baik. Jangan ya gunakan narkoba sehingga tidak menjadikan keluarga menjadi beban. Jadi tidak membawa keprihatinan. Dan juga kita sebagai orang tua tolong ya memberikan uang kepada anaknya itu memang dari hasil keringat kita. Kalau kita memang kerjanya gajinya ya 12 juta ya diberikan anak itu 2 juta untuk kuliahnya, kosnya. Tapi dia 20 juta, 50 juta dari uang bukan keringatnya ini diberikan anak. Wah, bisa ini bahaya. Jadi dalam agama juga kalau kita kumpul dengan istri kita ada bacaan lah. Allahumma jadidna syaiton wa jadidna syaiton. Nah ini untuk mencegah supaya anak kita tadi tidak terkena narkoba. Sehingga pola hidup sehat. Sehingga aspek sosial dan keuangan ya. Jadi uangnya hemat. Bagaimana tentang aman finansial ya terjamin, mobil terjamin, harta benda terjamin. Terhindar dari masalah hukum, ini yang sedih ini. Jadi kalau mereka faedah tidak kena narkoba, lepaslah. Apakah dari polisi, dari Densus, apakah dari Koramil, atau terpaksa kalau udah kena kita bayar pengacara, ya, kasihannya. Waktu kita sangat terbatas, terima kasih banyak, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.